Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, resmi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Dengan putusan itu, status tersangka Nadiem dinyatakan tetap sah oleh hukum. Hakim Tunggal I Ketut Darpawan, dalam amar putusannya pada Senin, 13 Oktober 2025, menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan Nadiem harus ditolak. Menurut Hakim, Kejaksaan Agung telah melaksanakan penyidikan sesuai hukum acara pidana, dan penetapan tersangka didasari 4 alat bukti yang sah. Penahanan Nadiem juga dinilai telah sesuai ketentuan hukum. Biaya perkara ditetapkan nil. Kasus pengadaan Chromebook ini sebelumnya memicu kontroversi besar. Kejagung menaksir negara dirugikan sebesar 1,98 triliun rupiah karena dugaan pembengkakan harga dan spesifikasi yang tak relevan. Nadiem pun tidak tinggal diam. Melalui gugatan pra-peradilan, ia memohon agar status tersangka dicabut dengan alasan prosedur penyidikan bermasalah dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, Hakim menilai argumen Nadiem kurang meyakinkan untuk membatalkan penetapan tersangka. Dengan penolakan pra-peradilan, proses hukum terhadap Nadiem kini berlanjut. Jika nanti masuk ranah material, publik dan pengamat hukum akan menantikan bagaimana jaksa penuntut umum menyusun dakwaan, serta bagaimana pembelaan Nadiem akan menjawab dalil-dalil alat bukti. Dari sisi keluarga, istri Nadiem, Franka Franklin, menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut namun menegaskan bahwa mereka akan menghormati keputusan hukum dan tetap mencari jalur legal yang tersedia. Putusan ini juga memiliki konsekuensi luas. Ia bisa menjadi presiden penolakan pra-peradilan figur publik di masa depan, memperkuat kewenangan penyidik dalam kasus korupsi besar. Namun, legitimasi keputusan itu sangat tergantung pada keterbukaan proses dan keberlanjutan pengawasan publik agar supremasi hukum tidak berubah menjadi dominasi institusi terhadap individu. Pemantauan proses selanjutnya, mulai dari pelimpahan berkas, persidangan material, hingga putusan pengadilan tingkat pertama dan seterusnya, akan menjadi barometer penting bagi kredibilitas sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.